Kebangkitan spiritual seringkali digambarkan sebagai momen pencerahan, sebuah perjalanan menuju kedamaian, kebijaksanaan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Namun, kenyataannya tidak selalu seindah yang dibayangkan. Setelah pengalaman transformatif ini, banyak yang mendapati diri mereka berdiri di antara dua dunia. Dunia lama yang terasa asing dan dunia baru yang masih samar. Perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan cahaya, tetapi juga menghadapi bayangan yang selama ini tersembunyi. Tantangan demi tantangan muncul, menguji ketahanan, kesabaran, dan keberanian seseorang dalam menerima perubahan. Namun, justru dalam ketidakpastian inilah pertumbuhan sejati terjadi. Ini bukan perjalanan yang mudah, tetapi bagi mereka yang berani menghadapinya, kebangkitan spiritual menjadi pintu menuju kehidupan yang lebih autentik, bermakna, dan penuh kesadaran. Kebangkitan spiritual seringkali membawa perubahan mendalam dalam cara seseorang memandang dunia, dan salah satu dampak paling nyata dari perubahan ini adalah rasa keterasingan. Hubungan yang dulu terasa erat perlahan mulai renggang. Percakapan yang dulu penuh tawa dan kedekatan kini terasa hampa dan sulit dinikmati. Ada kesadaran baru yang muncul, bahwa dunia yang dahulu begitu akrab kini tampak asing, dan orang-orang di sekitar seolah berjalan dalam ritme yang berbeda. Ini bukan sekadar perasaan subjektif, melainkan refleksi dari perubahan energi, nilai, dan prioritas dalam diri. Setelah mengalami kebangkitan, seseorang melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas. Topik pembicaraan yang dulu menarik, seperti gosip atau pencapaian material, kini terasa dangkal. Ada kerinduan untuk berbicara tentang hal-hal yang lebih bermakna, tetapi menemukan seseorang yang memahami seringkali terasa mustahil. Rasa keterasingan ini bisa menyakitkan. Ada saat-saat ketika seseorang merasa seperti sendirian di tengah keramaian, ingin kembali ke kehidupan lama, tetapi tahu bahwa itu tidak mungkin. Namun, di balik rasa sepi ini, tersembunyi peluang emas, kesempatan untuk benar-benar mengenali diri sendiri tanpa gangguan ekspektasi dan pengaruh eksternal. Isolasi ini bukan hukuman, tetapi ruang suci untuk introspeksi dan pertumbuhan. Perlahan, seiring seseorang menerima perubahan dalam dirinya, dunia pun mulai menyesuaikan diri. Orang-orang yang tidak lagi selaras akan secara alami menjauh, bukan karena kebencian, tetapi karena getaran energi yang berbeda. Sebaliknya, individu-individu yang memiliki frekuensi serupa akan mulai muncul, entah dalam bentuk teman baru, komunitas yang lebih selaras, atau mentor yang bisa membimbing perjalanan spiritual ini. Merasakan kesepian bukan berarti seseorang telah tersesat. Justru, itu adalah tanda bahwa ia sedang bergerak ke arah yang lebih dalam, lebih autentik. Alih-alih berusaha mempertahankan sesuatu yang telah berubah, terimalah keterasingan ini sebagai bagian dari perjalanan. Dalam kesunyian, ada ruang untuk mendengar suara hati. Dalam keterasingan, ada peluang untuk menemukan jati diri. Dan pada akhirnya, ketika seseorang telah menemukan dirinya sendiri, ia akan menarik ke dalam hidupnya orang-orang yang benar-benar mengerti dan menerimanya tanpa syarat. Setelah kebangkitan spiritual, banyak yang membayangkan bahwa hidup akan dipenuhi dengan kedamaian dan pencerahan yang tak tergoyahkan. Namun, kenyataan seringkali justru sebaliknya. Alih-alih ketenangan, gelombang emosi yang kuat datang bertubi-tubi, seolah membuka pintu yang telah lama tertutup rapat. Ada hari-hari di mana kebahagiaan terasa begitu mendalam, seakan-akan menyatu dengan alam semesta, tetapi ada pula hari-hari di mana kesedihan, kemarahan, dan ketakutan muncul tanpa alasan yang jelas. Ini bukan hukuman, melainkan proses alami dari penyembuhan yang mendalam. Kebangkitan spiritual membongkar segala sesuatu yang telah lama disimpan di dalam diri, trauma masa lalu, luka batin, dan emosi yang tak terselesaikan. Bayangkan sebuah sungai yang airnya selama ini tertahan oleh bendungan. Ketika bendungan itu pecah, air meluap deras, membawa segala yang tersembunyi di dasar sungai ke permukaan. Begitulah yang terjadi dalam jiwa ketika kesadaran baru mulai terbentuk.
Banyak orang merasa kewalahan dengan intensitas emosi ini. Mereka bertanya-tanya, mengapa saya merasa lebih emosional setelah mengalami kebangkitan? Bukankah seharusnya saya lebih tenang? Namun, memahami bahwa emosi ini bukan musuh, melainkan pesan, adalah kunci utama untuk melewati fase ini. Setiap perasaan yang muncul membawa informasi penting tentang diri sendiri, tentang luka yang masih perlu disembuhkan, tentang keyakinan yang perlu ditinjau ulang, tentang bagian diri yang selama ini terabaikan. Menghadapi gelombang emosi ini bukan dengan perlawanan, tetapi dengan penerimaan. Biarkan perasaan itu hadir tanpa terburu-buru mengusirnya. Tuliskan dalam jurnal untuk memahami pola-pola yang muncul. Duduk dalam keheningan meditasi untuk mengamati tanpa menghakimi. Berbagi dengan seseorang yang dapat dipercaya, baik teman, mentor, atau terapis, dapat memberikan perspektif yang lebih luas. Pada akhirnya, fase ini bukanlah akhir, melainkan jembatan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Seiring waktu, intensitas emosi akan berkurang, bukan karena ditekan, tetapi karena telah dipahami dan diterima. Hati yang dulu penuh dengan beban akan menjadi lebih ringan. Dari kekacauan ini akan lahir ketenangan sejati, bukan ketenangan yang rapuh, tetapi ketenangan yang lahir dari keberanian untuk merasakan, memahami, dan akhirnya melepaskan. Setelah kebangkitan spiritual, dunia yang dulu terasa begitu nyata mulai tampak seperti ilusi. Segala sesuatu yang dulu dianggap sebagai kebenaran mutlak mulai goyah. Keyakinan yang diwarisi sejak kecil, aturan sosial yang diikuti tanpa pertanyaan, bahkan konsep tentang diri sendiri, semuanya mulai terasa seperti pakaian yang tidak lagi pas. Muncullah pertanyaan-pertanyaan yang mengguncang fondasi kehidupan. Apakah ini nyata? Siapa sebenarnya aku? Apa tujuan dari semua ini? Kebangkitan spiritual seringkali membawa seseorang ke persimpangan eksistensial. Apa yang dulu tampak jelas kini diselimuti kabut keraguan. Banyak orang merasa seperti sedang hidup di antara dua dunia. Satu yang penuh dengan kebiasaan lama dan ekspektasi masyarakat, dan satu lagi yang baru, misterius, tetapi mengundang dengan kemungkinan yang lebih luas. Ada kegelisahan yang muncul, karena saat satu realitas mulai runtuh, yang lain belum sepenuhnya terbentuk. Proses ini bisa terasa membingungkan dan bahkan menakutkan. Beberapa orang berusaha kembali ke cara lama, berharap bisa meredakan kegelisahan dengan berpura-pura bahwa tidak ada yang berubah. Namun, begitu kesadaran telah berkembang, sulit untuk kembali ke kebutaan lama. Yang bisa dilakukan hanyalah melangkah maju, meskipun jalannya belum sepenuhnya terlihat. Di titik ini, eksplorasi menjadi kunci. Membaca buku filsafat, menggali ajaran spiritual, atau bahkan menelaah ilmu pengetahuan dari perspektif yang lebih luas, bisa membantu seseorang memahami bahwa mempertanyakan realitas bukanlah tanda kehilangan arah, melainkan tanda evolusi kesadaran. Dunia ini bukan hanya apa yang terlihat di permukaan, ia lebih kompleks, lebih dalam, lebih ajaib dari yang pernah dibayangkan. Namun, di tengah pencarian ini, penting untuk tetap membumi. Mindfulness, meditasi, atau sekadar menikmati kesederhanaan hidup, seperti berjalan di alam atau berbicara dengan orang-orang yang dikasihi, bisa menjadi jangkar yang menjaga keseimbangan. Tidak semua pertanyaan harus segera memiliki jawaban. Tidak semua misteri harus segera dipecahkan. Pada akhirnya, mempertanyakan realitas bukanlah tentang kehilangan pegangan, tetapi tentang membangun pemahaman yang lebih dalam. Dari kehancuran keyakinan lama, akan lahir perspektif yang lebih luas. Dari keraguan, akan muncul kebijaksanaan. Dan dari kekosongan, akan tercipta ruang bagi pemahaman yang lebih sejati tentang kehidupan dan diri sendiri. Kebangkitan spiritual seringkali datang dengan satu konsekuensi yang tak terhindarkan, keharusan untuk melepaskan. Apa yang dulu terasa nyaman kini terasa sesak. Hubungan, kebiasaan, bahkan ambisi yang dulu menjadi sumber kebanggaan mulai kehilangan daya tariknya. Seolah-olah kehidupan sedang berbisik, sudah waktunya bergerak maju. Namun, bergerak maju berarti meninggalkan sesuatu di belakang, dan ini tidak pernah mudah.
Melepaskan bukan hanya soal berpisah dengan hal-hal eksternal, tetapi juga dengan versi lama dari diri sendiri. Dulu, mungkin seseorang mendefinisikan dirinya melalui pekerjaannya, lingkaran sosialnya, atau kebiasaannya yang sudah mengakar. Namun, setelah kebangkitan, semua itu mulai terasa seperti pakaian yang tidak lagi pas, terlalu sempit, terlalu menekan, terlalu jauh dari kebenaran batin yang baru ditemukan. Ada kesedihan dalam perpisahan ini. Seperti daun yang harus gugur di musim gugur, ada momen-momen di mana kita bertanya-tanya, apakah kita benar-benar siap untuk kehilangan apa yang pernah kita cintai? Tetapi seperti pohon yang merelakan daunnya agar bisa bertumbuh kembali di musim semi, kita pun harus percaya bahwa ruang yang kita ciptakan dengan melepaskan akan diisi oleh sesuatu yang lebih sesuai dengan pertumbuhan kita. Seringkali, ketakutan muncul. Bagaimana jika aku tidak menemukan sesuatu yang lebih baik? Bagaimana jika aku berakhir sendirian? Namun, perjalanan spiritual bukanlah tentang menggenggam dengan erat, melainkan tentang mempercayai bahwa apa yang seharusnya tetap akan bertahan, dan apa yang harus pergi akan memberi ruang bagi sesuatu yang lebih baik. Melepaskan tidak berarti terburu-buru membuang semua yang ada. Ini adalah proses yang bisa dilakukan dengan kelembutan dan kesadaran. Dengarkan intuisi, perhatikan apa yang benar-benar tidak lagi selaras. Mungkin beberapa hubungan bisa diperbaiki, mungkin beberapa kebiasaan masih bisa diadaptasi. Namun, jika ada sesuatu yang benar-benar menghambat pertumbuhan, belajarlah untuk merelakannya tanpa rasa bersalah. Pada akhirnya, melepaskan bukanlah kehilangan, tetapi pembebasan. Ini adalah langkah menuju kehidupan yang lebih autentik, di mana seseorang tidak lagi terikat oleh ekspektasi lama, tetapi hidup dari tempat yang lebih jujur dan sejati. Dari keberanian untuk merelakan, akan lahir kebebasan untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya. Di balik setiap kebangkitan, ada bayangan yang menunggu untuk dihadapi. Kebangkitan spiritual bukan hanya tentang pencerahan, tetapi juga tentang menyingkap sisi-sisi gelap yang selama ini tersembunyi, ketakutan yang terpendam, luka yang belum sembuh, pola pikir yang selama ini dikubur jauh di bawah kesadaran. Saat cahaya kesadaran semakin terang, bayangan itu pun semakin jelas. Pada awalnya, ini bisa terasa menakutkan. Ketika sisi gelap muncul ke permukaan, kita mungkin bertanya-tanya, mengapa aku merasa lebih rapuh setelah mengalami kebangkitan? Bukankah seharusnya aku merasa lebih damai? Tetapi inilah paradoksnya. Proses penyembuhan seringkali dimulai dengan melihat luka-luka yang sebelumnya diabaikan. Shadow work adalah perjalanan untuk menghadapi dan merangkul bagian diri yang selama ini ditolak. Itu bisa berupa emosi yang dipendam sejak kecil, rasa bersalah yang tak pernah benar-benar terselesaikan, atau kebiasaan merusak yang selalu diulang tanpa disadari. Bayangan bukanlah musuh, tetapi bagian dari diri yang membutuhkan pengakuan dan kasih sayang. Alih-alih melawan atau menyangkalnya, kita diajak untuk melihatnya dengan penuh penerimaan. Mungkin ada kemarahan yang selama ini ditekan, mungkin ada ketakutan yang tak pernah diungkapkan. Semua itu bukan tanda kelemahan, tetapi jejak perjalanan yang membentuk siapa kita. Dengan keberanian untuk menghadapi, kita memberi diri kita kesempatan untuk menyembuhkan. Ada berbagai cara untuk menjalani proses ini. Menulis jurnal bisa membantu mengurai pikiran yang berserakan. Meditasi memberi ruang untuk merasakan tanpa menghakimi. Refleksi diri, berbicara dengan mentor, atau bahkan terapi bisa menjadi jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam. Yang terpenting adalah membiarkan diri sendiri merasakan, tanpa terburu-buru mencari solusi. Menghadapi bayangan bukanlah perjalanan satu malam. Ini adalah proses yang terus berkembang seiring dengan pertumbuhan diri. Setiap kali kita berani masuk ke dalam kegelapan, kita membawa lebih banyak cahaya ke dalam hidup kita. Pada akhirnya, shadow work bukan tentang menghapus sisi gelap, tetapi mengintegrasikannya sebagai bagian dari diri yang utuh. Dari keberanian untuk melihat luka, lahir kekuatan yang sejati. Dari penerimaan, tumbuh kebijaksanaan. Dan dari menyelami kegelapan, kita menemukan cahaya yang sesungguhnya. Salah satu tantangan terbesar setelah kebangkitan spiritual
adalah perasaan tidak dipahami. Dunia yang dulu terasa begitu akrab kini tampak asing. Percakapan sehari-hari yang dulu menyenangkan kini terasa kosong, dangkal, bahkan melelahkan. Anda ingin berbicara tentang kesadaran, makna hidup, dan perubahan batin yang mendalam, tetapi orang-orang di sekitar Anda tampaknya tidak tertarik atau tidak bisa memahami. Rasa frustasi mulai muncul. Mungkin Anda pernah mencoba menjelaskan pengalaman spiritual Anda kepada teman atau keluarga, hanya untuk mendapat tatapan kosong atau respons yang meremehkan. Beberapa mungkin menganggap Anda berlebihan, sementara yang lain mungkin merasa Anda telah berubah menjadi seseorang yang berbeda. Ini bisa menyakitkan, karena bagaimana mungkin sesuatu yang begitu nyata bagi Anda tampak mustahil bagi orang lain? Namun, inilah salah satu pelajaran terbesar dari perjalanan spiritual. Tidak semua orang akan mengerti, dan itu tidak apa-apa. Setiap orang berjalan di jalannya masing-masing, dengan ritme yang berbeda. Kebangkitan Anda adalah pengalaman yang unik, tidak harus diterima atau divalidasi oleh orang lain, agar menjadi nyata. Yang terpenting adalah belajar menerima bahwa pemahaman tidak selalu datang dari luar, tetapi dari dalam diri sendiri. Anda tidak perlu menjelaskan diri Anda kepada siapapun yang belum siap mendengar. Anda tidak perlu mencari persetujuan untuk apa yang telah Anda alami. Sebaliknya, fokuslah pada intuisi Anda sendiri, pada pertumbuhan yang sedang Anda jalani, dan pada perjalanan yang terus berkembang. Di saat yang sama, temukan komunitas yang dapat memahami perjalanan Anda. Tidak harus banyak orang, cukup 1 atau 2 orang yang benar-benar mengerti bisa menjadi perbedaan besar. Bacalah buku yang selaras dengan pengalaman Anda. Temukan mentor atau kelompok yang bisa mendukung pertumbuhan Anda, dan biarkan diri Anda dikelilingi oleh energi yang menguatkan. Merasa tidak dipahami bukanlah tanda bahwa Anda tersesat. Justru, itu adalah bukti bahwa Anda telah melangkah ke tingkat kesadaran yang lebih dalam. Dunia lama mungkin tidak lagi cocok, tetapi dunia baru sedang menanti Anda, dengan orang-orang yang lebih selaras, percakapan yang lebih bermakna, dan kehidupan yang lebih otentik. Pada akhirnya, kebangkitan bukan tentang membuat orang lain mengerti, tetapi tentang memahami diri sendiri dengan lebih dalam. Dan ketika Anda benar-benar memahami diri Anda tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun. Setelah kebangkitan spiritual, ada dorongan kuat untuk mencari kepastian. Kita ingin memahami jalan yang sedang kita tempuh, memastikan setiap langkah memiliki arti, dan mengendalikan perjalanan ini agar sesuai dengan harapan kita. Namun, semakin kita berusaha menggenggam kendali, semakin kita merasa lelah, bingung, dan frustrasi. Disinilah pelajaran tentang surrender, berserah, menjadi sangat penting. Berserah bukanlah tanda kelemahan atau kegagalan, tetapi sebuah seni melepas kendali dan mempercayai bahwa semesta bekerja dengan caranya sendiri. Ini adalah pergeseran dari ketakutan menuju kepercayaan, dari keterpaksaan menuju keluasan, dari perlawanan menuju penerimaan. Namun, berserah bukanlah hal yang mudah. Pikiran kita telah terbiasa dengan ilusi kontrol, percaya bahwa kita harus berjuang keras agar sesuatu terjadi. Kita takut jika melepaskan kendali, hidup akan berantakan, impian akan lenyap, dan kita akan kehilangan arah. Tetapi apakah benar demikian? Atau justru dalam pelepasan itulah kita menemukan kebebasan sejati? Seperti sungai yang mengalir tanpa memaksa, kehidupan memiliki ritme alaminya sendiri. Ketika kita belajar berserah, kita berhenti melawan arus dan mulai mengalir bersama kehidupan. Kita memahami bahwa tidak semua jawaban harus ditemukan sekarang, bahwa tidak setiap ketidakpastian harus segera dipecahkan, dan bahwa ada kebijaksanaan dalam membiarkan segala sesuatu berkembang sesuai waktunya. Berserah bukan berarti pasif atau menyerah pada keadaan. Sebaliknya, ini adalah tindakan penuh kesadaran untuk percaya bahwa segala sesuatu terjadi pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Kita masih berusaha, tetapi tanpa keterpaksaan. Kita masih bermimpi, tetapi tanpa keputusasaan. Kita masih berjalan, tetapi dengan keyakinan bahwa apa yang datang dan pergi dalam hidup adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Dalam surrender, kita menemukan kedamaian.
Tidak lagi terbebani oleh ekspektasi yang kaku atau ketakutan akan masa depan, kita mulai merasakan keajaiban dalam setiap momen. Kita memahami bahwa hidup bukanlah sesuatu yang harus dikendalikan, tetapi sesuatu yang harus dialami dengan penuh kesadaran dan keterbukaan. Dan ketika kita benar-benar berserah, kita menyadari satu hal yang mendalam, bahwa kita tidak pernah sendiri, bahwa semesta selalu mendukung kita, dan bahwa apapun yang terjadi, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan menuju pertumbuhan dan pemahaman yang lebih besar. Setelah mengalami kebangkitan spiritual, kita mendapati bahwa diri kita yang lama perlahan-lahan memudar. Apa yang dulu terasa penting kini kehilangan maknanya. Impian, ambisi, bahkan cara kita melihat diri sendiri mulai berubah. Ini bisa menjadi pengalaman yang mengguncang. Seakan-akan kita kehilangan arah dan tak lagi mengenali siapa diri kita. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi berlangsung secara bertahap. Kita mulai merasa tidak lagi cocok dengan lingkungan lama, kebiasaan yang dulu mendefinisikan kita terasa asing, dan percakapan yang dulunya menyenangkan kini terasa hampa. Di tengah transisi ini, muncul pertanyaan yang menghantui. Jika bukan yang dulu, lalu siapa aku sekarang? Melepaskan identitas lama bukanlah hal yang mudah. Ada rasa kehilangan, ada ketakutan, dan ada keinginan untuk kembali ke zona nyaman yang telah kita kenal selama bertahun-tahun. Tetapi seperti ulat yang harus meninggalkan kepompongnya untuk menjadi kupu-kupu, kita pun harus melewati fase ketidakpastian ini sebelum menemukan bentuk baru kita yang sejati. Namun, perubahan ini bukan tentang menjadi seseorang yang sama sekali berbeda. Justru, ini adalah perjalanan kembali ke inti diri yang sebenarnya, ke versi kita yang lebih otentik, lebih sadar, dan lebih selaras dengan jiwa kita. Identitas lama yang kita lepaskan hanyalah lapisan-lapisan yang terbentuk dari ekspektasi sosial, ketakutan, dan pengalaman masa lalu. Saat kita melepaskannya, kita tidak kehilangan diri kita, tetapi justru menemukan siapa kita sesungguhnya. Proses ini membutuhkan kesabaran dan kelembutan terhadap diri sendiri. Tidak perlu terburu-buru menentukan siapa kita sekarang atau kemana kita akan pergi selanjutnya. Yang terpenting adalah memberi ruang bagi pertumbuhan, membiarkan diri kita bereksplorasi, dan menerima bahwa tidak ada yang tetap dalam hidup ini, termasuk identitas kita. Pada akhirnya, kita menyadari bahwa identitas bukanlah sesuatu yang harus kita genggam erat-erat. Ia bukan label yang harus melekat selamanya, melainkan sesuatu yang terus berkembang seiring dengan perjalanan jiwa kita. Dengan menerima perubahan ini dengan hati terbuka, kita menemukan kebebasan untuk menjadi siapapun yang sejati bagi kita, tanpa keterikatan pada masa lalu atau ketakutan akan masa depan. Dan dalam kebebasan itu, kita akhirnya menemukan ketenangan. Tidak lagi mencari jawaban di luar diri, tetapi menemukan semuanya dalam diri sendiri. Karena sesungguhnya, kita selalu cukup, selalu utuh, dan selalu dalam proses menjadi versi terbaik dari diri kita. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.